Minggu, 9 Juni 2024. Judul, Konflik Terakhir Kitab Wahyu. Pekabaran Kitab Wahyu lebih dari sekadar simbol-simbol yang tidak jelas, binatang-binatang yang aneh, dan gambar-gambar yang asing. Kitab ini berbicara tentang kebenaran kekal yang diberikan oleh Allah yang penuh kasih kepada generasi akhir zaman. Konflik antara Kristus dan iblis dimulai di surga mengenai penyembahan. Konflik ini akan mencapai klimaksnya terakhir dalam hal penyembahan, bandingkan Wahyu 14 ayat 7 dan 9 dengan Wahyu 4 ayat 11. Apakah tema menyeluruh dari kitab Wahyu dalam konflik kosmis antara yang baik dan yang jahat ini? Di sepanjang kitab Wahyu, penyembahan dan penciptaan saling terkait erat. Wahyu 14 ayat 7 memanggil kita untuk menyembah Tuhan atas segala ciptaan. Dengan latar belakang evolusi, yang telah menggemparkan dunia dalam 2 abad terakhir, hari Sabat adalah pengingat abadi akan identitas kita. Hari Sabat senantiasa menegaskan bahwa kita adalah makhluk ciptaan dan pencipta kita layak menerima kesetiaan dan penyembahan kita. Inilah salah satu alasan mengapa iblis sangat membenci hari Sabat. Bacalah Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 14 ayat 12. Bagaimanakah penyembahan kepada Sang Pencipta menemukan ekspresi terakhirnya? Menyembah Sang Pencipta dengan menaati perintah-perintah Allah sangat bertentangan langsung dengan menyembah binatang. Allah akan memiliki umat akhir zaman yang setia kepadanya meskipun ada perlawanan terbesar dan penganiayaan paling kejam dalam sejarah. Sementara pemeliharaan Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat, adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah, maka pemeliharaan Sabat yang benar, dalam penurutan kepada hukum Allah, adalah suatu bukti kesetiaan kepada Pencipta. Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 513. Wahyu 14 ayat 12 menyatakan bahwa para pengikut juru selamat yang setia ini akan memiliki iman Yesus. Iman Yesus itu adalah iman yang begitu dalam sehingga percaya ketika tidak dapat melihat. Itu bertahan, bertekun ketika tidak dapat mengerti. Itu adalah hadiah dari Yesus yang kita terima dengan iman dan akan membawa kita melewati konflik yang akan datang. Sabat hari ketujuh adalah simbol dasar dari Allah sebagai pencipta, yang kembali ke Eden. Dengan demikian, berusaha untuk merampasnya, seperti yang dilakukan oleh Roma, lihat Daniel 7 ayat 25. Berarti berusaha untuk merampas otoritas Allah pada tingkat yang paling mendasar. Bagaimanakah kebenaran ini membantu kita untuk melihat mengapa hal ini akan menjadi hal yang diperdebatkan di akhir zaman?